Selamat pagi Indonesia, selamat hari Senin. Ya pagi-pagi aku udah posting feed yang mengingatkan ke kalian semua kenapa aku bisa sengamuk ini sekarang. Tetapi surprise nih, aku surprise banget ya setelah aku tahu siapa aja yang ngebuzzer ya di bawah, siapa-siapa aja koordinatornya. Tiba-tiba buzzer aku sepi, tiba-tiba nggak ada yang ngebuzzer ya. Tapi aku maafkan ya, aku maafkan. Mudah-mudahan dengan aku tahu siapa kalian, siapa yang suruh ngebuzzer, itu membuat kalian sadar tidak ada kejahatan yang bisa ditutupi dengan sempurna ya. Itu aja sih dari aku mengenai orang yang nggak terima marah-marah namanya disebut, sudah abaikan saja. Kalau maling ngaku penjara penuh. Lalu kalian banyak yang gemes banget dengan feed aku ya, kenapa sih aku nggak bawa ke jalur hukum gitu, teman-teman. Aku tuh ya bukan nggak bisa membawa ini ke jalur hukum. Satu, aku tuh tidak bisa ngatur polisi, sehingga kalau aku bikin laporan itu capek lah, bolak-balik ya, nggak punya tim. Aku nggak punya tim di Polda dan di Mabes ya. Jadi ya sudah, aku sebagai warga negara Indonesia yang nggak mau ribet dan nggak mau ngeribetin aparat untuk urusan-urusan receh. Kalian aja yang menghakimi, karena adanya di dunia maya, mari kita hakimi juga di dunia maya. Terima kasih, tetap positif dan jangan ditiru perbuatan-perbuatan biadab di dunia maya. Selamat hari Senin. Si aja lu peres uang hasil jual rumahnya lu paksa buat invest ala-ala dulu sampai Tuh. sekarang gimana? Orang pun marah gitu. Itu informasi yang benar-benar menyesatkan. Coba sayangku, my love. Nggak bener semua ya. Ditipu sama aja. Ya ditipu. Informasi biadab yang ada aku ngasih kerjaan sama dia. Karena aku lebih senang melibatkan sahabat-sahabatku untuk cari cuan, bukan malah dideketin, diperas. Jadi berita yang beredar di luar itu enggak bener. Fitri Sambu Teru, sahabat saya, dan sudah seperti kakak saya, dia tidak pernah menyentuh 1 sen pun uang saya. Malah dia memberikan saya pekerjaan, mensupport saya pas saya balik ke Indonesia. Paham? Dengar biadab, informasi itu yang benar ke suara Dajjal itu. Aku pertama kali nih live di TikTok tuh, tapi aku nggak berharap koin ya. Aku pengen coba aja. Aku pengen coba aja live di TikTok, guys. Gak usah ngarang cerita, seolah-olah aku penjahatnya. Padahal tahu pelaku utamanya. Orang goblok kalau kalah debat, pasti ceritanya nyambung kemana-mana. Alergi fakta, kalah argumen, malah nyebar fitnah. Lain kali, kalau mau berdrama dan main-main, lihat. Ternyata si manusia biadab itu nggak berani ngoceh di Instagram, karena tahu di Instagram itu rata-rata followersnya itu berpendidikan ya, bisa melihat mana yang patut, mana yang enggak ya. Tetapi aku sekarang masuk ke TikTok, aku akan menginformasikan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa si biadab ini bukanlah manusia yang patut diidolakan atau ditiru kelakuannya ya. Pokoknya aku nggak akan diam sampai pemberitaan tentang si manusia biadab ini tidak lagi layak untuk kita simak di dunia maya manapun ya. Nah, ini nih salah satu nih, ada komentar dari Nikita Mirzani ya. Tolong sampaikan fan-fannya. Kata dia, nanti aku taruh di sini, kata dia lagi main artis-artisan. Kau pikir aku mau jadi artis? Hah? Kau yang artis aja, cari makan, cari cuan dari para pengusaha. Kau nggak malu sama Sela Sawokia? Hah? Kau nggak malu? Lupa aku kalau kau tuh nggak punya malu emang. Kau nggak malu ya menjelek-jelekan orang yang sudah ngasih kau makan, mengalir di darah kau itu rezeki-rezeki dari mereka ya. Kau camkan sekali lagi nih, Nikita Mirzani, tidak ada di otakku sedikit pun ingin menjadi artis ya. Apalagi nih ada artis seperti manusia macam kau di dunia ini. Nauzubillah min zalik ya. Jadi aku tuh ya sekarang tuh di dunia selebritis itu sangat tercoreng dengan adanya si manusia biadab itu di industri selebritis, di keartisan ya. Jadi rata-rata kalau orang ngomong artis gitu, selebritis itu yang kebayang itu ya muka dia, tukang onar, nggak ada prestasi, nyampah di dunia maya,
di dunia nyata nyampah. Sebetulnya aku sebagai orang yang jujur ya, aku tuh banyak banget teman artis dari dulu sebelum bergaul sama manusia biadab. Aku tuh udah berteman sama diva-diva Indonesia. Sayang banget ya, berita tentang prestasi, tentang karya itu tenggelam. Yang ada sekarang itu pemberitaannya manusia biadab lagi. Sangat disayangkan banget nih manusia ada di industri yang dia akuin, walaupun aku nggak tahu. Aku sekalipun nggak pernah nonton film dia, demi Allah nggak pernah. Apa gitu prestasinya? Kok dia ngaku artis? Gitulah netizen, pokoknya mah aku nggak akan berhenti. Kalau kalian bertanya sampai kapan aku akan berhenti, nggak tahu. Sampai kapan aku nggak marah, nggak tahu juga gitu. Semakin aku lihat ucapan perlakuan dia tuh terhadap diri aku ya, semakin aku tuh kesel gitu ya, jijik. Kalau kalian nanya kapan, nggak tahu ya. Kalian kalau misalnya mau ikutin Instagram aku ikut, nggak juga nggak apa-apa. Pokoknya aku doakan semoga kalian yang ngefans ya sama manusia biadab, yang memang keberatan aku aku membuka kepalsuan si manusia biadab itu, yang nggak ada, bener-bener nggak ada kebenarannya sama sekali. Semoga kalian semua mempunyai anak dan keturunan bersifat seperti manusia biadab itu. Nah, uzubillah kalau aku sih. Tapi buat kalian yang masih dukung, ya pokoknya gitulah. Pokoknya aku sekarang tidak peduli ya. Aku tidak peduli. Aku juga tidak perlu approve dari kalian bahwa aku ini jangan begini, jangan begitu. Nggak boleh ada yang ngatur ya. Sekarang nggak boleh ada yang ngatur, nggak boleh ada yang merasa dulu aku masih berpikir udahlah nggak usah diladenin orang gila ya. Aku bener, aku karena aku nggak pernah lihat gitu. Setiap kalau misalnya orang-orang bilang udah ya kamu jangan lawan, kamu jangan ladenin, itu not your level, aku ngerti gitu karena aku nggak pernah lihat gitu ya. Kalau sekarang pada titik sekarang ini, sekalipun nih presiden melarang aku untuk nyikat ini si manusia biadab, nggak bisa. Ini mengenai harga diri aku, martabat aku, dan anak ya yang nomor satu. Keluargaku ternyata terlalu dihina sama si manusia biadab ini. Nggak bisa ada yang nyuruh aku berhenti, nggak bisa. Dan aku pun ngerti ya bahwa ini adalah contoh yang tidak baik di dunia maya. Aku tahu gitu, ini contoh yang tidak baik di dunia maya. Pada saatnya nanti aku akan berhenti ya, setelah aku merasa oke, I'm done, enough gitu ya. Nanti akan ada masanya. Tetapi kalian harus tahu ya, banyak sekali perkataan dia yang kalau aku diamkan orang jadi percaya. Ibaratnya gini ya, kalau orang itu punya bisnis dihancurkan, contohnya gini gitu teman-teman. Pokoknya setiap aku lagi nganggur gini ya, lagi selesai kerjaan, lagi sudah santai, ingat aku ambil handphone, aku sikat gitu. Pokoknya ada orang yang ngomongin apa, si biadab ngomong gini, aku sikat gitu, sampai tidak ada lagi celah buat dia di Indonesia ini untuk disanjung-sanjung karena dia biadab ya. Makanya kalau ada brand yang memakai dia sebagai brand ambassador atau apalah, kalian salah besar. Karena untuk mewakili brand image itu harus benar-benar manusia yang normal ya, manusia normal, manusia yang tidak berkelakuan seperti, mohon maaf ya, seperti dia. Binatang aja nggak mau disamain sama dia. Itulah contohnya. Jadi tadinya aku berpikir kasihan nggak mau lawan dia karena dia cari uangnya di dunia maya. Ternyata semakin aku diamkan dia semakin gila, nggak bisa. Ya. Oke, contoh nih yang terjadi di diri aku ya. Aku bikin salon karena ada nama dia banyak banget. Walaupun sebetulnya aku nggak ada kerjasama. Aku tuh hanya karena ya udah aku akuin aja biar harkat martabat dia terangkat ya. Saat pertama aku temenin dia, ya udah kamu aku akuin aja. Terus aku tuh masih kasih dia uang untuk ada beberapa yang franchise. Karena apa? Dia nggak punya apa-apa saat itu, nggak ada kewajiban aku untuk ngasih dia. Ya aku juga nggak butuh dia. Dan ternyata kamu tahu teman-teman, dunia maya ada tiga franchisor yang sudah DP, sudah bayar gara-gara ada nama dianya nggak jadi buka. Artinya apa? Orang itu nggak suka ada dia. Kalian sebut sama aku brand apa yang pakai nama dia maju atau sukses? Sebut apa? Semua sial ya. Lalu satu lagi nih ini kisah nyata nih. Kisah nyata, kalian tanya sama si Tari tuh, Tari dia agamanya bagus, kalau dia bohong dia dosa ya.
Dulu aku pernah punya pajama namanya Joa. Itu sebetulnya bikin untuk pajama baju anak-anak. Pada saat menjual baju anak-anak oke, karena anak-anak yang pakai. Tetapi begitu kita menjual pajama orang dewasa, kalian tahu teman-temanku yang mau pakai, yang mau beli, yang mau pakai, dicopot mereknya. Karena apa? Jijik. Karena ada dia, ya. Dan itu tuh pajama itu bukan bisnis aku atau bisnis dia sendiri, ya. Aku cuma ngasih pekerjaan krocok-krocoknya dia untuk apa? Untuk bisa dapat uang, ya. Nggak ada itu yang namanya seperti ocehan dia fitnah nih. Kalian tanya aja sama Tari, aku tahu kamu agamanya bagus, jawab fitnahan dia terhadap diri saya, ya. Dosa kalau nggak jujur. Nah itu, aku harus klarifikasi nih satu-satu nih. Jual pajama belum ya. Ini mereka ini manusia-manusia nggak tahu diri ya. Pada saat itu aku merasa daripada mereka nggak punya pekerjaan, ya udah aku ajarin bikin PT dan lain-lain. Dan aku tuh tidak pernah memegang itu manajemen. Yang megang itu Tari sama si Andre Blake, ya. Tanya ke mereka berdua, ada tidak sepeser pun aku makan duit mereka itu, ya. Aku hanya menjadi menjadi pelindung lah, ya, menjadi orang yang melit bagaimana bikin company, bagaimana memproduksi, bagaimana punya reseller gitu. Kalau sampai aku difitnah, ya, dan itu mereka terus mendukung fitnahan si manusia biadab itu, dosanya buat kalian semua, ya. Begitulah ini manusia. Aku yakin mereka berdua nggak seperti itu, ya, selain takut sama si biadab. Pokoknya itulah netizen. Aku tidak akan henti mengklarifikasi juga enggak, ya. Ya aku nggak peduli juga, tapi ini hak aku untuk membenarkan, untuk meluruskan fitnahan si biadab itu terhadap diri aku. Aku sampai hari ini masih menunggu siapa orang yang pernah aku tipu, siapa orang yang pernah aku markusin, siapa orang yang merasa pernah dirugikan sama aku. Aku tunggu, kalau ada datang ke hadapan aku, kalau nggak berani datang ke kantor polisi. Sesimpel itu, ya. Jadi memang ini hal-hal seperti ini tuh memang harus kita clearkan, ya. Kalian mau berpikir apapun itu terserah kalian, ya. Tetapi hak aku juga untuk meluruskan. Ya pokoknya belum berhenti nih aku, ya. Pokoknya itulah karena aku baru ngeliat feed aku yang terakhir. Aku simak satu-satunya mengenai Naira Resident. Naira Resident itu tidak ada urusannya sama kau manusia biadab, ya. Mau bagaimana aku berusaha, mau apa itu, Naira Resident itu punya aku. Kau mau apa, ya? Kalau ada manusia yang ngaku-ngaku, kalau Naira Resident 2, ya, ngaku-ngaku itu punya dia, datang ke hadapan muka aku, ya. Kalau Naira Resident yang pertama itu udah sold out, memang aku kerja sama yang punya tanah, tetapi yang punya uang untuk menjadikan itu perumahan itu aku. Mereka yang punya tanah happy dapat untung dari aku, ya. Tidak ada yang diucapkan sama manusia biadab ini sesuai dengan ocehannya, dia tidak ada yang benar. Kalau memang ada,